Saya mau tanya ya Pak. Monggo, monggo Gus, monggo. Jadi sambil menunggu istri jenengan sama siapa? Wulan tadi bilang katanya ke puskesmas Gus. Iya, ke puskesmas. Karena sakit terasa muntah-muntah atau gimana? Sebagai ibu ya tanggap Gus. Oke, siap. Di sini saya mau tanya Pak. Kejadian tadi malam ya. Kita membahas kejadian tadi malam. Tidak mengurangi rasa hormat, saya datang ke sini. Saya pengen tanya-tanya, boleh Pak? Ya, silahkan Gus. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi dijawab loh Pak, yang sejujur-jujurnya ya. Saya akan menjawab jujur. Pak Ustadz jadi Ustadz itu sudah berapa tahun Pak? Oh, saya mulai bujang, saya sudah dididik untuk menjadi orang Islam yang baik. Oke. Dan orang tua Pak Ustadz juga Ustadz juga? Oh, orang tua saya Ustadz terkenal, naik gaji sampai 5 kali. Naik gaji 5 kali? 5 kali. Oh. Orang kondang kalau kok wes ora ono jeneng coba bapake Ustaz Hanafi. Oke. Saya mau tanya Pak. Jenengan kan suami sambung ya dari istri jenengan ya, dari ibunya ya. Dari ibu jenengan dari istri jenengan itu adalah suami sambung karena suami beliau yang pertama meninggal gitu ya, meninggal karena sakit. Nah, di sini saya mau tanya Pak, sudah berapa bulan atau berapa tahun jenengan menikah sama ibunya ini? Saya menikah dengan ibunya Wulan ya setelah peninggalan dari almarhum bapaknya Wulan. Berarti baru? Ya baru-baru aja ya, mungkin kalau dihitung tahunan ya sekitar 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun ya. Jadi ngerti dari ibunya hubungan anak saya itu sampai saya muntah itu karena di sini saya sudah 4 tahun. Oh gitu, siap. Dan status ibu kan janda, jenengan duda ya. Duda. Nah, dan kalau boleh tahu Pak, jenengan sama istri jenengan yang dulu itu cerai atau meninggal juga? Istri saya yang dulu meninggal. Dan saya merasa kesepian. Kebetulan kok saya memang dari dulu itu sudah ada rasa dengan ibunya Wulan itu Gus. Oh iya. Saya rasa ada itu, kok ada kesempatan saya dengar bapaknya sakit. Dalam hati jujur Gus ya, dalam hati gugur saya itu ya berdoa. Dalam istilah bahasa guyone kapan mati nih. Oh gitu. Karena sampean tertarik dengan ibunya ini. Oke, dikala suaminya sakit-sakitan. Masih bapaknya sakit-sakitan masih ada itu. Oke. Dalam hati saya ya itu tadi. Berharap gitu ya. Kapan berharap gitu. Kok iso karo ibu Wulan. Kok jelalah krungu kabar wong tuane lanang mati. Wong tuane lanang loro. Dalam hatiku berharap ndang mati yo. Iya, kayak gitu juga Cudek ya. Ya, tak beri penjelasan tentang biografi saya. Nggak apa-apa Pak, cowok kayak gitu Pak, nggak apa-apa. Normal. Manusiawi ya. Normal, apalagi bapaknya kan kesepian gitu kan. Itulah. Berharap punya istri, apalagi istri jenengan yang saat ini orangnya kalem. Di samping kalem, pembawa, dia menurut saya cantik Gus. Di mata jenengan cantik ya? Waduh, di mata saya cantik sehingga saya betul-betul tertarik. Wih mantap, ini yang masih muda-muda kalah ini. Ya, dan pertanyaan saya itu sebenarnya gini Pak, bukan yang tadi pertanyaan saya, tapi pertanyaan saya pada intinya adalah jenengan kan ustadz ya Pak, sudah dari muda jenengan sudah ustadz. Jelas ustadz Pak, sampai memandang pakaian saya ini kan jelas pakaian ustadz. Oke, ya pakai sorban gitu ya. Kopiah, pakai sarung, berpenampilan yang kalem, lemah lembut, sopan santun. Ustadz yang baik ini. Oh, sehaji berapa kali Pak? Kalau masalah haji, tentang kebaikan seseorang itu bukan karena berapa kali hajinya, tapi etika orang itu. Kalau haji saya itu baru 1 kali. Haji baru 1 kali. Kalau bapak saya 5 kali. Wow. Berarti juragan atau orang kaya bapaknya? Oh, dulu orang kaya, penguasa pondok pesantren juga seorang ustadz terkenal itu tadi. Oke, siap. Nah,
anehnya yang menjadi pikiran saya, seorang Ustadz Hanafi yang kalem, yang baik, yang keren, pakai sorban, rajin ke masjid, kok kenal sama dukun yang tadi malam itu loh. Nah, kebetulan saya ada masalah seperti ini. Saya itu curhat kepada teman-teman atau mungkin tetangga-tetangga yang bisa menyimpan rahasia, Gus. Oke. Terus saya akhirnya dikasih tahu di sana loh Pak Ustadz. Ada orang pinter atau istilahnya dukun yang sangat kondang, jos dukun itu. Pinter, bisa menyelesaikan segala masalah, bisa mengungkap takbir-takbir seakan-akan yang belum tahu aja dia itu sudah tahu, gitu. Akhirnya, bukannya itu malah mendahului yang maha kuasa, Gusti Allah. Itu bisa dikatakan gitu, tapi menurut pikiran yang normal gitu Gus. Tapi karena pikiran saya itu pikiran yang beruat, ribet, sehingga membawa saya lupa dengan segala apa yang merupakan sunnah dan wajib dari agama. Oke. Saya lari ke situ supaya cepat selesai. Cepat selesai tanpa ada mampu nih wong liya cara basa. Maksudnya aibnya tanpa diketahui orang. Oke. Bla 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 bla. Saya pergi ke situ tanpa sepengetahuan ibu, anak dan istri. Istri juga sepengetahuan si keluarga pacarnya anak saya. Si Al. Iya. Alfiah. Kok Alfiah? Keceplosan. Alfian. Keceplosan saya tadi. Terus akhirnya saya melakukan komunikasi secara diam-diam sama dukun itu. Saya suruh bikin supaya air itu takut. Maksudnya dibikin takut gimana? Lah kan tadi malam kan diminumkan air jambi-jambi. Lah dukunnya mengatakan kalau tidak mau menikahi, kalau tidak mau mengakui akan pecah perutnya. Itu maksudnya gimana itu, Pak? Bukannya itu syirik ya, Pak? Kayak itu, gitu. Gus. Karena di sini saya rasa bisa menyimpan rahasia saya. Rahasia apa, Pak? Sebetulnya itu tadi toh, Gus. Seperti kejadian di sini yang anak saya hamil tanpa oke, si Wulan ini. Makanya saya bilang itu hanya gebrakan, Gus. Sebetulnya seandainya itu terjadi betul-betul saya itu tidak tega. Masa gebrakan mungkin? Itu maksudnya gimana gebrakan? Itu hanya gebrakan harapan saya supaya si A itu mau mengakui melakukan perbuatan sama si Wulan, itu aja. Berarti cuman mengancam. Mengancam aja atau gebrakan saja supaya mereka. Berarti yang artinya si dukun itu hanya pura-pura supaya mau mengakui gitu ya? Seperti saja sebetulnya ini tidak harus saya katakan, Gus. Lah kenapa? Nah, itu kan pribadi saya atau Gus intern. Tidak harus saya ketahui, tidak oleh diketahui saya. Yang pasti posisinya itu adalah gebrakan mengancam supaya pacarnya anak saya itu mau mengakui dan mau menikahi. Jadi jenengan pengennya dia mengakui dan mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas itu. Dengan cara mendatangkan dukun berpura-pura menjampi-jampi terus diminumkan. Ritualnya minum itu. Nah, jadi apa ya? Itu hanya gebrakan. Berarti nggak akan pecah kan perutnya? Tidak akan, tetapi kan saya harus bisa menguasai jiwa anak itu supaya dia itu bisa melakukan, bisa ngakui supaya takut gitu loh, Gus. Ya, paham saya. Berarti tujuan jenengan hanya untuk ngedeni. Nakut-nakuti ya, Yo, nakut-nakuti. Jawabannya ngedeni. Nakut-nakutin. Ya. Terus ya udahlah, mungkin informasi yang saya cari udah terjawab, yang artinya Mas Alfian tidak akan pecah perutnya karena tujuan jenengan hanya untuk nakut-nakuti dan mau menikahi gitu ya. Dan ini belum ada kabar tentang Mas Alfian sekeluarga, belum ada kabar. Belum ada buktinya. Oh iya, belum ada buktinya. Dia aja nggak kesini, nggak apa itu. Sebetulnya ini Pak, sebetulnya itu kalau anak jenengan Mbak Wulan itu mau mengakui siapa yang menidurinya, siapa yang menghamilnya, selesai kok Pak. Sebenarnya. Sebenarnya sudah selesai itu masalah. Tinggal siapa yang menghamilinya terus suruh menikah, udah beres.
Kan nggak harus nangis terus kayak gini. Tapi itu rasanya nggak mungkin, Pak. Oh gitu. Kenapa rasanya nggak mungkin, Pak? Gus. Karena si anak saya itu rasa takutnya kepada saya kepalang banget. Jadi takut banget seakan-akan. Lah kenapa takut sama sampean, Pak? Karena mereka seakan-akan curhat segala macam ke saya, Pak. Dekat dengan saya gitu, Pak. Sehingga dia itu takut dan takut. Sudah gitu aja, nanti panjang lebar. Ya. Ini karena sudah apa namanya zuhur, Pak. Ini karena sudah zuhur. Iya, itu terdengar aja. Mungkin jenengan juga mau ke masjid. Saya dari tadi sudah ada 2 jam saya nungguin istri jenengan, terus belum pulang-pulang. Mungkin antrinya banyak, Gus, antri. Antrinya barang. Iya, Berangkat pagi kan? Pagi biasanya di tempat itu bidan. Ini kayak Badan Kesehatan Ibu dan Anak itu antri. Gitu. Iya, sudah banyak. Ya Iya, mungkin Pak. apa namanya saya tak undur diri, saya tak pamit. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, Saya bisa menghubungi Gus. ya istri jenengan kan punya nomor asisten saya. Nanti biar telepon, nanti saya tak meluncur ke sini kalau ada apa-apa. Nggih, monggo. Nggih. Saya tak pamit dulu. Hati-hati di jalan. Nggih. Terima kasih ya, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ibunya. Oh, iki Gus Samsun wis arep kondur nyuwun pamit. Sampun wonten mriki. Enggak, dari tadi saya dari apa sudah 2 jam saya. Pangapunten saya nganter Wulan wonten puskesmas. Oh, di puskesmas. Oh. Oh, Monggo atur penarak malih. lah ke puskesmas ngapain? Ya nganter si Wulan. Pengantar bulan. Lah tadi saya sudah pamit ya. Ya udah ya. Nganter monggo. Nggih. Loh, kok wangsul malih Gus? Lah disuruh masuk lagi ya. Panggih kula Abi. Wow, Amargi ngono kula ceritanya. dereng ngobrol kalian. Heeh. Kula atur pinarak malih. Ya wis monggo yen ngono, yen ana Anu, keperluan. anu pakai mic ya, Bu? Pakai mic itu. Udah, kita masuk aja dulu. Ayo masuk. Tadinya mau sholat. Aduh, astagfirullah. Maaf Gus, seperti itulah ulah anak saya. Ulah anak saya gitu. Itu kenapa pulang-pulang dari puskesmas kok kayak gitu? Ya tadi kondisi dari hasil pemeriksaan itu kandungan bagus. Kandungannya bagus. Bagus. Namun karena tadi mual-mual, hasilnya ternyata tensi ataupun kondisi Tekanan darah. darahnya rendah. Oh, tekanan darahnya rendah. Makanya pusing-pusing, keluhannya pusing. Kenapa kok biasanya anak itu? itu apa yang dibanting-banting? Coba dilihat aja. Takutnya kenapa-napa. Kok dibanting-banting semua? Nyapo. Mbak. Anu bisa coba cepat keluar dulu. Ya wis keluar nek ikut keluar dulu. Udah Bu, udah apa-apa, Bu. Tapi Iya. anu ya jangan dibanting-banting. Apa ya? Budrak aku Terus rasanya ngaten anakmu. kalau. Rasanya anakmu kaya ngono kuwi budrak aku, Bu. Setiap ono tamu ono kelakuan menunjukkan kelakuannya yang kurang apik. Dikandani Bu, monggo. Yen wis ora ono tamu dikandani kalau nggak. Suruh ini aja, Bu. Nggih, pripun? Tiduran aja nggak apa-apa, suruh tenang. Istirahat ngaten. Tadi dari bidan udah dikasih obatnya kan? Sudah. Suruh minum obat biar tidurnya nyenyak, Nggih. biar tenang. Nggak usah banting-banting kayak gitu. Eman-eman barangnya dibanting-banting, Bu. Nggih. Takutnya stres nanti malah apa kandungannya malah bermasalah. Ya. Iya, Nggih. gitu. Coba boleh dikasih Nggih. omongan. Menawi ngaten nyuwun pangapunten, kula Nggih. tak ngurusi wulan rumiyin nggih. Nggih. Terus pangapunten. Iya. Sewu. Nah, itu di ini kan jangan masa dibanting-banting gitu. Kasus ngoten, Gus. Kulo piyambak bingung ngrasane. Iya. Hak Terus sik niku niku. dilanjut berikut keluarga si Alfian.
Tadi di mana? Tadi sampai mana, Pak? Ceritanya. Saya ngobrolnya sampai di mana? Ngobrolnya apakah Bapak sudah dengar tentang keluarga Alfian? Oh iya. Tadi saya kan tanya, Pak. Jenengan kan tadi malam kan kejadian tadi malam lah seperti itu. Terus ada informasi tentang Al nggak untuk mau bertanggung jawab, untuk mau mengakuinya gitu setelah pasca kejadian tadi malam itu? Kayaknya sampai sekarang belum ada kabar baik. Nyatanya sampai sekarang belum ada berita ke sini. Mengenai pertanggungjawaban atau gimana menyerahkan terima atau tidaknya, belum ada kabar dari pihak kedua atau keluarga. Oke. Bisa dipanggil istrinya, Pak. Saya tak ngobrol sebentar. Tolong. Boleh, monggo. Ibu. Dalam inje Iki Gus Yar pengen ngobrol karo panjenengan. oh inje Kene sing luwih cakep supaya luwih gampang lantaran. inje pangapunten Gus. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya memahami dan memaklumi memang situasi dan kondisinya belum kondusif. Di sini tadi saya sudah berbincang-bincang sama bapaknya dan apa ya, saya pengen menanyakan ada kabar belum tentang apa namanya masalah ini di pihak keluarganya Alfian. Kan kejadian tadi malam kan marah-marah kayak gitu, dikasih minum jampi-jampi, ada kabar atau belum? Menawi kala wau wulan kula dangu menika matur menawi mangke badhe mriki malih. Kalian wulan si Al diaturi mriki malih. Oh gitu. Nggih. Gus, nyuwun pamit kula tak nggih ngrungu. Oh, mau ke belakang? Lah kok malah ditinggal to, Bi? Ora ono yang kabar arep keluargane. Arep rene iki ora ono kabar. Ora ono tur awake dhewe ya ora krungu kabar apa-apa ono piye kabul busanane. Ditunggu wae. Nggih. Ono rene apa ora wis ditunggu wae. Nggih. Gus, aku Monggo. nyuwun tak mriki. Oh iya. Ini gimana yang bener yang mana? Bapaknya bilang dari pihak Alfian belum ngasih kabar. Terus jenengan katanya sudah ada kabar mau kesini lagi. Itu yang gimana, Bu? Saya jadi bingung. Kayak kucing-kucingan gitu. Ngaten. Apa? Ngaten Gus. Nah, Menawi ini Alfian. Ini sama ibunya ya. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Monggo pinarak. Nggih. Monggo pinarak. Monggo pinarak. Lah bapaknya nggak ikut. Bapaknya sakit. Bapaknya sakit. Habis dari kemarin dari sini. Habis dari sini Gus sakit. Saya di Langsung sini sakit? mau nuntut ini Ibu. Sapi ini. Maksudnya nuntut gimana ya? Soalnya pulang dari sini terus sakit, Pak. Ya, tapi penjenengan nggak bisa Bu, asal nuduh ngaten mboten saged. Buktinipun napa? Wel menawi sakit mbok bilih sampun sepuh. Kan saged kemawon. Nggih mboten mau nggih sehat. Mboten wonten napa-napa. Nggih mantuk saking mriki niku lho, Bu. Bojo kula niku terus kejang sakit ngantos sakniki. Niku dos pundi cobi? Jenengan perasaane dos pundi nek umpami jenengan dhewe? Nggih mboten saged nek panjenengan langsung nuduh kula, wong kula nggih mboten napa-napa. Kula ngurusi wulan kemawon sampun repot. Intine niku saking mriki niku lho Bu kok. Terus bapak niku terus gerah ngoten lho. Niki malah nemen. Lah ya gerah diperiksane to, Mas. Nah, Hasil niku apa? barangkali kaget Nah, kan melihat anaknya yang
Kan tadi malam kan bilang Bapak jenengan kan tidak percaya kalau anaknya seperti ini karena taunya anaknya baik, sopan dan sebagainya, berpendidikan. Dan mungkin kaget karena dikagetkan dengan informasi seperti ini, kabar seperti ini, Mas. Jadi barangkali tensinya naik gitu kan. Soalnya sebelumnya Bapak menghadapi masalah yang lebih dari ini, Bapak nggak apa-apa. Soalnya pacar sampean Mbak Mulan kan dari rumah sakit juga, dari bidan, tensinya turun. Nah, barangkali bapaknya juga gitu, tensinya naik atau turun. Kalau saya enggak, Mas. Saya rasa ya tidak, Gus. Soalnya kok spontan habis dari sini terus sampai rumah langsung. Padahal kan nggak apa-apa. Nah, kan tadi malam kan yang, mohon maaf, tadi malam kan yang diminumin air kan jenengan, bukan bapaknya. Tapi kenapa yang sakit bapaknya? Nah, coba. Oke. Nggak bisa Apa mungkin jangan itu, efek dari itu? nuduh. Ya jangan menuduh efek dari itu sih. Ya nggak bisa, pokoknya saya tuntut. Nuntut. Pokoknya intinya saya mau tanggung jawab lah. Suruh tanggung jawab Gus itu. Disuruh tanggung jawab. Iya. Lah dari pihak sini menginginkan Mas Yang tanggung Al yang jawab. tanggung jawab lah. Kenapa sekarang malah jenengan yang berbalik? Sebabnya kan anaknya sakit. Kok jadi pusing ya saya ya? Kok ini malah saling tuntut-tuntutan gimana ini? Soalnya Nah, kan gitu. kayak spontan gitu loh, kayak dibuat gitu. Selama ini pernah sakit nggak? Nggak Nggak pernah. pernah. Tapi juga nggak bisa, Gus. Karena kan usia juga sudah tua. Siapa tahu sakitnya Iya, sakit tua. makanya saya juga melihat ke Kalau situ. sakitnya tua wajar, saya bisa tahu, Gus. Iya. Kenapa tahu saya? Tapi itu aneh, sakitnya aneh gitu. Kayak nggak sakit gitu. Kalau siang itu panas, kalau malam tuh dingin. Gimana itu? Kalau siang panas, kalau malam dingin. Iya. Ya mungkin itu tipes atau gimana, Bu? Oh, enggak. Bapaknya Kemarin udah saya biasa. bawa ke klinik kan, Ah. klinik. Katanya bapak saya nggak apa-apa. Tapi kalau dibawa pulang, kok sakit lagi? Berarti kalau keluar rumah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau di dalam rumah sakit? Iya. Tapi itu semenjak pulang dari sini Ya, kemarin. betul. Anu aja, Bu, mohon maaf, suami jenengan tolong dipanggil, Bu. Nggih, sekedap nggih, Gus. Nggih. Bi, Kok mak jadi runyem? baik. Itu ada tamu. Piye? Piye ana apa neh iki? Ana apa aneh iki? Nggih. Enggak, pinarak sik Bi, pinarak. Piye, Le? Namune Piye, omahe Pak? wong sing sopan, sing genah. Niki bapak kula Piye? sakit. Mm-mm. Langsung sakit niki niku sakit, Pak. Lho masalah Sak loro dereng ora dereng kuwi- mboten apa, Pak. masalah loro ora kuwi kan yo aku ora ngerti. Niki lho enten apa lho. Apa mergo bapakmu mergo wis sepuh yuswane? Apa mergo pancen saurunge bapakmu duwe loro-loro? Mboten enten. Sak derenge mboten enten apa. Lah terus hubungane bapakmu loro karo aku iku ngopo piye? Ya menawi sampean damel-damel. Aku jujure wong Islam le, soboku masjid. Ora mungkin yang aku gawe pitunane wong gawe larane wong. Napa Pokoke nggih? ngeten, enten napa-napane bapak kula. Nggih. Kula tuntut niki pokoke. Nggih, kula nggih Kula mboten trima. tuntut danten pokoke. Kula mboten trima. Wis kuwi kari-kari sapa? Kari-karek neng awakmu sapa sing bener engko sing membuktikan. Lah nggih, niki buktine jenengan. Jenengan yang kula tuntut. Pokoke jenengan kula tuntut, kula balik nuntut. Nggih, mboten jenengan, saged, kula Bu. mboten sudi ten mriki. Wis Masuk. Loh, ora usah ngurusi ngono-ngono. Asal nuntut niku mboten saged, Yan. Ora usah ngurusi wong kaya ngono. Sabar to, Mas. Ayo, ayo. Bulan, ora usah ngurusi kaya ngono kuwi Bulan. Wis Bulan. Ora sah, Iki nyawane ora sah. bapakku lho. Iki nyawa iki nyawa bapak. Iki sik ruwet, sik nyawane ruwet. bapakku sik soalnya ruwet. iki. Wis ora ndek mantu kowe ya ora apa-apa. Bulan. Iki nyawane bapak Bulan. Wis. Ben untuk dhisik, sik ben. Iki sik lagi musik kabeh. Sik lagi nesu lagi musik kabeh. Wis.
diulangi wes dikandani dingeti wong dingeti tanggane wes ayo mlebu ngene iki malah tanggane ngerti kabeh ayo mlebu dhisik Tonggo-tonggo terpodo delok. mlebu dhisik wes dhisik Anu ditenangkan saja, Bu. ditenangne sik ayo dirungokne dhisik dimong tak dirungokne dhisik Saya pamit saja ya, Pak. demi rame-rame tanggo ben gak Iya. ngerti nek kowe kaya Dan nanti kalau ada apa-apa, telepon saya saja. selesai nih Bu, ya istirahat ayo istirahat sik Bu, dalam saya tak pamit saja, Bu. tuh kok ngaten to Gus Lah gimana, Bu? Saya juga bingung. Tadi saya sempat dengar waktu di mobil tadi itu kamu dengar nggak? Mas Al tadi mengatakan wes cukup sakmene saja, Dik. Yang artinya mereka sudah memutuskan. Dan ibunya mengatakan aku ora duwe mantu kaya kowe ora pathekan. Yang artinya mereka sudah meminta putus hubungan. Malah kaya ngono iki, Bu. lah lajeng menika pripun Gus nasibipun Wulan pripun kula sanget-sanget nyuwun tulung dhateng panjenengan Gus mugi-mugi panjenengan saged kula yakin panjenengan Wes, Bu. saged Wes, Bu. maringi dalan nyelesaiaken permasalahan menika Gusti arep kundur ya wis ben kundur. Wong nyatane Gusti ya wis ngendika yen ora bisa nyelesaikan masalah. ora bi tapi aku arep njaluk tulung banget nggone Gus Nur Saya enggak, kayaknya enggak bisa, Bu, membantu, Bu. Nah. Nyatane mohon Gus mohon sangat kula nyuwun pitulungan panjenengan saestu kondisinipun Wulan kados ngaten rungokno Bapak. Abi ngomong. Gus Samsun wis kaya-kaya wis seleh angkat tangan. Kaya-kaya ngendika wis ora iso nyelesaikan masalah ini. Ya wis ben. Ya, saya mungkin apa ya? Gini sajalah. pripun Gus Kayaknya saya nggak bisa, Bu, membantu, Bu. saestu kanthi sanget Gus kula nyuwun kanthi sanget kula nyuwun pitulungan panjenengan Enggak. saya mohon Udah, bangun, Bu. kula nyuwun Udah, pitulungan panjenengan bangun, Bu. Gini. Udah, ya, saya akan membantu, saya ingin memastikan barangkali itu cuma alasan Mas Al dan ibunya, alasan kalau bapaknya sakit. Saya akan coba saya cek di rumahnya, apakah benar bapaknya sakit atau tidak. Ya. Itu. Nggih, monggo. Bagus. Iya. Dan saya akan datang ke rumahnya, kan alamatnya sudah saya tahu ya, Bu. Dan di situ mungkin apa ya? Nanti malam saya cek ke sana lah. Mungkin nanti malam saya cek ke sana. Coba saya tak ngecek sendiri lah gimana. Gitu nggih. Inggih Gus. Jangan tolong Gus. Matur suwun sanget Gus nggih, dumateng sinten malih kula nyuwun tulung menawi mboten Nggih. dhateng panjenengan. Nggih. Dan Yaudah. saya pesen Gus, Ah. tolong betul-betul cek kebenarannya. Bagaimana situasinya sana, saya juga belum tahu Gus. Iya. Dicek bener. Iya. Yen karo Gus Nur aku yakin Gus Nur pasti Suatu saat bisa. Gus Nur wae sing nyatane awake dhewe perlu Iya, disarono. ya udah nggak usah berantem, nggak baik berantem suami istri di depan tamu, nggak baik. Saya tak pamit, saya tak pamit dulu, nggih. Injih, Nanti akan malam saya tak cukup datang ke rumahnya Injih. Alfian, nggih. Nggih, matur Ya suwun udah. sangat Gus. Ah. Ndherekaken Bu, dipun mohon tindak. maaf sebelumnya, Injih. mic-nya boleh saya ambil lagi. Nggih, monggo. Nggih, mohon maaf, nggih. Ya nanti saya akan coba datengin rumahnya Alfian untuk ngecek kebenarannya, apakah bapaknya sakit betul atau cuma alasan. Itu alasan untuk menghindari tidak mau bertanggung jawab. Tanggung jawab ini. Iya, itu maksud saya seperti itu. Monggo Gus, monggo. Nanti kabar-kabar saja ya, Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, Dek, kita langsung pulang saja. Nanti malam kita datengin rumahnya Alfian. Kita cek kebenaran seperti apa. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih wa sholawat.